kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak, dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja. Ya, karena tempat itu adalah villa pribadi, dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Perlakukan sesama kita. Oke, teman-teman sekalian, mari kita lihat ya komentar-komentar yang ada dari netizen ya. Di sini ada izin Pak Presiden Prabowo, itu keluhan ibu ini ya dari Hatoruduru ya. Kemudian rahmatan lil alamin, agamamu agamaku ya, lakum dinukum waliyadi ya. Hanyalah sebatas slogan ya. Pepesan kosong ya. Manusia-manusia tetangga sebelah memang identik dengan kekerasan. Miris lihat keadaan negara ini. Kemudian ada lagi, seharusnya hal seperti ini tidak terjadi. Apakah hukum di negara ini sudah tidak berlaku lagi? Ya kan. Kemudian lagi teman-teman sekalian, sabar Bu, biarlah Allah yang datang memberikan penghakiman buat mereka. Karena apa yang mereka perbuat sangat melukai hati Tuhan dan seluruh umatnya. Janganlah kita membalasnya karena penegak hukum tidak berani melawan mereka. Mereka cuma menonton dan melihat mereka berbuat anarkis. Tidak ada tindakan melarang mereka. Tapi Tuhan sendirilah yang akan melawan mereka. Yakinlah itu, Tuhan yang Maha Tinggi melihat ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada lagi dari Peter Pangadongan ya. Memang begitu kata Yesus, marilah ikut menderita denganku dan memikul beban yang berat ya. Kemudian enggak bakalan bisa damai Bu. Kita mengajarkan mengasihi, mereka mengajarkan mempersempit umat Kristiani. Jadi enggak bisa menghargai kalau mereka menjalankan ajaran mereka. Yang penting kita minta hikmat kekuatan dari Tuhan Yesus. Bukankah hal itu sudah dituliskan di dalam Alkitab? Kenapa heran? Kuatlah di dalam Yesus. Ya teman-teman sekalian, memang Alkitab sudah menuliskan hal itu ya. Memberitahukan bahwa memang hari terakhir itu kita akan mengalami penganiayaan, kita akan ditolak, kita akan dikucilkan, bahkan ada saat kita akan dibunuh. Ya berdasarkan Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3 teman-teman. Kita lihat lagi ada Pajijo ya. Polisi diam, pemerintah diam. Apa yang dikatakan apologet Edis TV itu semua dari sumber kitab yang digunakan mereka. Kita tidak bisa menyalahkan mereka juga karena itu iman dan ajaran yang mereka miliki ya. Baik teman-teman sekalian, yang berikut ada Rocky ya. Berdoa saja biar Tuhan yang membalas. Karena kita diajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma pasal yang ke-12 tentunya ya. Ayat 17 sampai 21. Baik. Lagi ada dari Kori ya. Setahu saya ada regulasi yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah di wilayah mayoritas saudaraku, yaitu peraturan ini yang Islam, dan ini otak kotor teman-teman sekalian ya.
sudah jelas bahwa di situ bukan mendirikan gereja, bukan mendirikan tempat ibadah. Kristen tahu aturan. Kristen paham apa yang merupakan peraturan Republik Indonesia atau peraturan dua menteri ya, Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri. Itu kekristenan sangat paham hal itu. Tapi ini jelas bahwa Kristen mofobia, di mana Islam itu memang melakukan ya kejahatan-kejahatan seperti ini yang dibungkus dengan mengatasnamakan agama Islam. Ya, jadi kita tidak bisa bilang oknum ya. Tapi ini adalah gerombolan Islam yang menganut agama Islam, teman-teman sekalian, yang melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti ini. Premanisme, ya kan, terorisme. Jadi jangan kalian marah karena memang realita demikian. Ya, sekali lagi, ini bukan pembangunan gereja. Ini mereka retreat, kegiatan rohani. Tetapi di sana karena itu villa pribadi, ya tentu saja mereka beribadah. Itu biasa dong, ya kan? Mereka ada games dan segala macam sesuai dijelaskan oleh ibu tadi. Teman-teman, kita akan lanjutkan ya membaca. Dikatakan apa? Nah, benarkan kata Edis TV. Nah, doakan saja untuk anak-anak dan tim. Semoga Tuhan menguatkan mereka untuk tetap tumbuh dengan kasih seperti ajaran Tuhan Yesus. Ya. Kemudian ya Allah Bapa di surga, ya, nyatakanlah kuasamu atas kejadian ini. Biarlah mereka kesadaran bahwa mereka melakukan itu. Lalu ada lagi ya teman-teman sekalian ya, komentar-komentar yang begitu. Dan tidak sedikit dalam komentar-komentar itu teman-teman sekalian juga disampaikan ya oleh umat Islam bahwa oh itu Kristen yang salah, kenapa buat ibadah ya. Bagaimana ketika kalian sholat di jalanan? Bagaimana kalau kalian pengajian-pengajian di jalanan? Kalian membacakan ayat-ayat kitab suci di trotoar-trotoar jalan, ya kan? Dan bahkan kalian tidak sadar bahwa toa masjid kalian juga itu 5 kali sehari itu harus kumandangkan untuk memanggil umat Islam katanya. Tetapi kan di suatu tempat di kota tersebut ya kan, di kecamatan tersebut itu bukan hanya orang Islam yang ada, tapi ada orang Kristen, ada orang Buddha, Hindu, Konghucu dan agama lainnya pasti tentu ada di sana. Dan mereka aman-aman saja. Ya, tidak terganggu. Ya, kalau kita melihat informasi bahwa karena memang ada warga di situ yang kemudian terusik, ya, karena retreat anak-anak ini, kegiatan rohani, pembinaan mereka di masa liburan, itu kan ada games berupa misalnya cerdas cepat buka Alkitab misalnya, atau lomba ayat hafalan, atau tentang menebak ya kejadian-kejadian yang ada di dalam Alkitab ya. Jadi itu hal-hal yang wajar terjadi, hal-hal yang memang sudah lumrah dilakukan oleh orang-orang Kristen ya. Jadi sekali lagi ini yang dibuat oleh umat Islam di Sukabumi ini, kecamatan itu benar-benar tindakan kriminal ya. Kita berharap presiden ya dan pemerintah di sana itu secepatnya menyelesaikan persoalan ini ya. Wajah-wajah mereka sangat jelas ketika mereka menendang mobil, merusak salib. Itu kan mereka langsung kelihatan mukanya. Dan juga polisi, tentara ada di sana. Jadi kita berharap teman-teman sekalian mereka ini dihukum secara hukum yang berlaku di Indonesia. Jika memang benar-benar hukum kita ini masih ada ya, pemerintah di Indonesia ini masih memperhatikan tentang kebebasan beragama di Republik ini. Tetapi jika itu sudah rusak, jika itu sudah musnah, jika itu sudah tidak berlaku di negeri ini, maka kita minta pemerintah menyatakan itu. Kristen tidak boleh ada di Indonesia. Ya, biar langsung terang-terangan. Dan Kristen tentu akan berpikir nantinya. Ketika misalnya undang-undang mengatakan bahwa pokoknya Kristen tidak boleh ada di Indonesia, ya kan? Maka tentu kami tidak akan mengamalkan lagi Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan segala macam.
ya lebih baik ya mungkin Kristen akan buat negara sendiri barangkali atau seperti apa nantinya ya. Jadi lebih bagus seperti itu jika memang tidak ada tindakan pemerintah ya. Jadi teman-teman sekalian, kita berharap memang Presiden Prabowo sesuai janjinya akan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya dan menindak dengan tegas, dengan keras orang-orang yang melakukan intoleran bahkan menghina agama orang lain. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.